Begini ya, kalau teman-teman lihat surat Ghafir ayat 21, ya, kita ini disuruh jalan-jalan, suruh melakukan perenungan. Jadi jalan-jalan tuh ada yang mengandung unsur maksiat, ya jalan-jalan ngabisin duit yang sekedar having fun, di situ ada perbuatan dosa dan maksiat, ya iyalah, ya, itu mah sepakati perbuatan yang dimurkai Allah. Tapi kalau ada seorang suami ngajak jalan-jalan ke istrinya, naik kapal pesiar, ini naik kapal pesiar ya, mengelilingi tempat-tempat yang sangat eksotik, itu niatnya untuk lebih mendekatkan relasi dia dengan istrinya, walaupun ngeluarin uang ratusan juta, kan nawaitunya untuk membangun kedekatan dengan istri, ingin membahagiakan istri gitu. Menurut Anda itu berpahala tidak? Ini ratusan juta Pak. Ya berpahala. Ya ratusan juta teh kata kita gede, dah kata dia mah kecil, dah orang kaya begitu ya. Nah jadi masalah mubazir dan tidak mah kembali pertama, penghasilan dia seperti apa. Kalau saya rumah belum lunas ya, hutang banyak ya, begitu ada duit saya gunakan untuk jalan-jalan, ya salah lah. Saya harus prioritaskan dulu untuk membayar hutang-hutang saya gitu. Boleh saya bawa istri, bawa anak yang sekiranya tidak terlalu banyak biaya. Tapi kalau saya jelas-jelas punya hutang ya, hutang yang harusnya segera saya bayar, duit yang malah saya gunakan untuk jalan-jalan, yaitu salah ya. Tapi kalau ya tabungan untuk anak-anak sekolah ada, ya sudah disiapkan, tabungan kesehatan sudah disiapkan, ya tabungan masa tua sudah disiapkan, ada anak yang belum menikah, tabungan untuk nanti walimah pernikahan sudah disiapkan. Kan ada orang yang tabungannya itu dia bikin pos ya, dan ada satu pos tabungan rekreasi. Nah ya bagus kalau Anda penghasilannya bisa mencukupi ya. Nah lalu melakukan jalan-jalan. Apabila Anda punya rezekinya sudah ditabungkan khusus untuk jalan-jalan, dosa tidak? Enggak juga. Coba Anda lihat di surat Ghafir ayat 21. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kita ini disuruh, awalam yasiru, tidakkah kamu melakukan perjalanan? Coba kamu perhatikan. Jadi dengan perjalanan itu kita bisa memperhatikan kaum-kaum yang masa lalu ya, yang mampu membangun peradaban, tapi kemudian habis peradaban itu cuma tinggal puing-puingnya saja. Kanu asyadu minhum quwwah. Mereka itu punya kekuatan. Wa atharon fil ardi, punya pengaruh di muka bumi. Fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah menghancurkan karena dosa-dosa mereka. Nah ini ada kalimat awalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak mau mengambil pelajaran jalan-jalan di muka bumi? Jadi justru ada ayat yang menyuruh kita, kalau kita ada rezekinya, sok kita jalan-jalan ya. Tapi bukan hanya having fun semata. Kita mengambil pelajaran. Ada orang yang asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Mereka itu punya pengaruh kuasa di muka bumi, tapi ternyata sekarang tinggal puing-puingnya saja. Nah, ini pelajaran berharga, bahwa sehebat-hebatnya kita ada masa di mana kita ini jatuh. Dan ada juga bangsa yang tidak pernah diperhitungkan.
kemudian dia menjadi bangsa yang sangat-sangat diperhitungkan. Nah, kita juga belajar bahwa ketika kita terpuruk, jangan putus asa. Tidak sedikit orang yang terpuruk, dia bangun dan bisa membangun yang sangat-sangat hebat di dunia ini. Nah, jadi sebenarnya kalau merujuk ke surat Ghafir ayat 21, kalau memang ada rezekinya, kita disuruh melakukan jalan-jalan. Awalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan? Dari situ manusia bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk melakukan perjalanan? Agar kita memahami budaya orang lain. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Kita ada rezeki jalan-jalan ke Jepang, kita paham budaya orang Jepang tuh kayak begitu. Terus kita ke Korea, oh di Korea itu begini, ya kan gitu. Ada rezeki lagi ke Turki, oh Turki itu budayanya begini. Jangankan yang luar negeri, saya orang Sunda, ya ada rezeki, saya ke Papua. Nah, oh saya paham, kalau di Papua itu budayanya begini. Terus saya ke Medan, ya oh ternyata di Medan tuh budayanya begini. Jadi ternyata teman-teman sekalian, Islam mengajari kita satu, melakukan perjalanan untuk merenung jatuh bangunnya suatu bangsa, jatuh bangunnya satu budaya, dan juga kita melakukan perjalanan untuk memahami budaya orang lain. Ya, lita'arofu, agar kamu saling mengenal, saling berinteraksi. Ayat sebelumnya apa? Qabaila. Allah ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Setiap kabilah, setiap suku itu punya budaya yang berbeda. Maka kita disuruh untuk belajar. Jadi kesimpulannya, kalau memang ada rezekinya, hal-hal yang pokok sudah Anda penuhi, ya bolehlah. Ibu-ibu, salah satu pos tabungan itu untuk rekreasi. Perlu sebenarnya, daripada ibu beli baju nggak dipakai, bahkan ada beberapa baju yang masih dikresekkan, ya, masih dibungkus, ada kerudung yang masih dibungkus, ada sepatu yang masih dibungkus, karena ibu tergoda dengan buy one get two. Nah, ya kita coba sisihkan untuk menabung untuk ibadah, untuk umroh, untuk haji, menabung untuk rekreasi, menabung untuk makan di luar sama keluarga. Itu bagian yang justru harus kita jalani, bukan mubazir itu, bukan, tetapi kita melaksanakan perintah Allah untuk melakukan awalam yasiru fil ardi. Coba kamu lakukan perjalanan biar kamu tahu jatuh bangunnya suatu bangsa dan peradaban, dan lita'arofu, agar kamu memahami kultur, budaya, sifat, tabiat bangsa-bangsa lain dan kabilah-kabilah lain. Wallahu a'lam bishawab.